Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, cahaya lampu gantung kristal di ruang tamu kami terasa terlalu terang untuk kabar gelap yang hendak kusampaikan. Aku, Randy, duduk di sofa kulit Italia sambil menunduk dalam, menyembunyikan binar mataku di balik telapak tangan. Di depanku, Maya sedang asyik memoles kuku dengan warna merah menyala. Sesekali ia melirik majalah fashion terbaru, seolah dunia hanya berputar di sekitar tren musim semi di Paris. Maya, aku harus bicara hal yang sangat serius. Suaraku dibuat bergetar, berat seolah membawa beban ribuan ton. Maya tidak menoleh sedikit pun. Kalau soal liburan ke Swiss bulan depan, aku sudah pilih hotelnya, Ren. Jangan bilang kamu mau ganti lagi karena alasan klise seperti jadwal rapat. Ini jauh lebih buruk dari sekedar batal liburan. Aku menarik napas panjang, memastikan nada suaraku terdengar putus asa. Perusahaanku, investasiku di sektor tambang kolaps total. Semuanya habis, Maya. Rekening perusahaanku dibekukan karena tuntutan hukum dan kurator akan datang besok pagi untuk mendata aset rumah ini. Semuanya akan disita. Gerakan tangan Maya berhenti seketika. Ia mendongak. Matanya yang dilapisi eyeliner mahal menatapku tajam mencari celah kebohongan. Maksudmu apa? Jangan bercanda, Randy. Ini bukan April Mop. Tidak lucu. Aku serius. Kita harus menjual mobil-mobil itu. Kita mungkin harus pindah ke rumah ibuku di pinggiran kota untuk sementara waktu. Aku hanya punya sisa beberapa juta di rekening pribadiku untuk bertahan hidup beberapa bulan ke depan. Kataku sambil menyodorkan map berisi dokumen pilot palsu yang sudah kusiapkan dengan bantuan pengacara pribadiku. Maya berdiri, menjatuhkan botol cat kukunya ke atas karpet wall Persia kami hingga warnanya menodai serat kain yang mahal itu. 100 juta per bulan, Randy. Itu biaya perawatanku, arisanku, dan cicilan tas-tasku. Kamu bilang kita bangkrut, lalu bagaimana nasibku? Bagaimana aku harus menghadapi teman-temanku? Aku terpaku. Kalimat pertamanya bukan, bagaimana keadaan mentalmu? Atau, apa yang bisa kita lakukan bersama? Melainkan, bagaimana nasibku? Sebuah belati tak kasat mata rasanya baru saja menusuk harga diriku. Kita bisa mulai dari nol, sayang. Aku masih punya kemampuan, tapi butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk bangkit kembali. Yang aku butuhkan sekarang adalah kamu di sampingku. Dukunganmu. Aku mencoba meraih tangannya, namun ia menariknya dengan gerakan cepat. Seolah tanganku adalah bara api yang kotor. Dukungan? Maya tertawa sumbang. Suaranya melengking tajam. Randy, aku menikah denganmu karena kamu adalah pria mapan yang punya masa depan jelas. Aku tidak mendaftar untuk menjadi istri pria yang tinggal di gang sempit dan makan mie instan setiap hari. Aku tidak dididik untuk hidup melarat. Jadi kesetiaanmu hanya sebatas saldo rekeningku? Tanyaku. Kali ini dengan nada yang benar-benar kecewa. Bukan lagi akting. Maya tidak menjawab. Ia langsung berbalik, berjalan menuju kamar utama dengan langkah kasar, dan membanting pintu hingga suaranya menggema di seluruh ruangan yang kini terasa sangat sunyi. Malam itu, aku tidur di sofa, menyadari bahwa tes yang aku rancang baru saja dimulai. Dan hasilnya sudah mulai terlihat sangat pahit. Aku hanya berpura-pura kehilangan harta. Tapi sepertinya aku benar-benar akan kehilangan wanita yang kusebut istri. Matahari pagi menembus jendela ruang makan. Namun suasananya tidak sehangat biasanya. Aku duduk di meja marmer yang biasanya menyajikan omelet truffle dan kopi Arabica premium. Pagi ini, aku sengaja membeli 2 bungkus bubur ayam pinggir jalan seharga Rp10.000 dan menyajikannya di atas piring porselen mahal kami. Maya turun dengan langkah terburu-buru. Ia tidak lagi mengenakan baju tidur sutra, melainkan setelan pergi yang lengkap dengan tas tangan desainer favoritnya. Matanya sembab, tapi bukan karena sedih memikirkan nasibku, melainkan karena amarah yang tertahan. Makanlah, Maya. Ini sarapan terakhir sebelum kita harus benar-benar berhemat. Kataku tenang sambil menyodorkan sendok plastik. Maya menatap bungkusan bubur itu dengan tatapan jijik, seolah aku baru saja menyajikan tumpukan sampah di depannya. Kamu menyuruhku makan makanan sampah ini? Randy, kamu benar-benar sudah gila. Aku tidak bisa hidup seperti ini bahkan untuk 1 hari pun. Ini makanan yang enak, Maya. Banyak orang di luar sana yang bersyukur bisa makan ini. Balasku telak. Kita harus terbiasa. Mulai besok,
Mungkin kita hanya bisa makan nasi dengan garam atau tempe. Maya membanting tasnya ke atas meja. Dengar Randy, aku sudah bicara dengan ibuku semalam. Beliau setuju kalau aku sebaiknya menenangkan diri di rumah mereka sampai masalah hukummu selesai. Aku tidak mau namaku ikut terseret atau aset-aset pribadiku ikut disita. Menenangkan diri atau melarikan diri? Tanyaku sambil menatapnya lurus. Di saat aku paling membutuhkanmu untuk menguatkanku, kamu justru memilih pergi ke rumah orang tuamu. Jangan egois. Maya berteriak. Kamu yang gagal menjaga perusahaanmu. Kenapa aku yang harus ikut menanggung deritanya? Aku punya standar hidup Randy. Aku tidak mau terlihat menyedihkan di depan teman-temanku karena suamiku bangkrut. Aku kemudian mengeluarkan sebuah ponsel dan mulai mengetik dengan cepat. Aku tahu apa yang ia lakukan. Ia sedang mengecek saldo kartu kredit sekundernya yang masih aktif. Kartu yang sebenarnya sudah aku limit secara diam-diam tadi malam. Kenapa kartuku ditolak saat aku mau pesan taksi premium? Ia menoleh padaku dengan wajah merah padam. Aku sudah bilang, semua rekening dibekukan Maya. Kita hanya punya uang tunai yang ada di dompetku sekarang. Kalau kamu mau pergi, pakailah angkutan umum atau ojek online motor. Itu lebih murah. Mendengar kata motor, Maya hampir saja meledak. Ia meraih kopernya yang sudah standby di dekat tangga. Aku tidak akan sudi naik motor. Aku akan menelpon Aldi. Dia pasti mau menjemputku. Aldi. Nama itu bagai sengatan listrik bagiku. Dia adalah mantan kekasih Maya yang seorang kontraktor sukses. Pria yang selalu ia banding-bandingkan denganku setiap kali kami bertengkar soal materi. Jadi di saat aku jatuh, pria itulah yang pertama kali ia hubungi. Silahkan Maya, hubungi siapapun yang menurutmu bisa menyelamatkan gengsimu. Kataku sambil menyuap bubur ayamku dengan tenang. Maya berjalan keluar dengan koper besarnya tanpa mencium tanganku, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Saat pintu depan bertamping, aku meletakkan sentokku. Rasa bubur ini tiba-tiba menjadi hambar. Tes ini baru berjalan 10 jam. Dan topeng kesetiaan istriku sudah hancur keping-keping. 3 hari berlalu tanpa satupun pesan teks menanyakan kabarku. Tidak ada, kamu sudah makan? Atau bagaimana urusan kantor? Yang ada hanyalah sunyi yang menyesakkan di dalam rumah besar yang kini terasa seperti kuburan ini. Hingga akhirnya, bel rumah berbunyi. Bukan Maya yang datang untuk meminta maaf, melainkan seorang pria berseragam kurir dengan amplop coklat tebal di tangannya. Aku membukanya di meja ruang tamu. Isinya sangat singkat, padat, dan mematikan. Gugatan cerai. Di dalamnya Maya menuntut perceraian dengan alasan ketidakcocokan dan ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir. Aku tertawa pedih. Baru 72 jam aku mengaku bangkrut dan dia sudah menyiapkan dokumen hukum selengkap ini. Dia pasti bergerak sangat cepat seolah-olah sudah menunggu momentum ini sejak lama. Sore itu juga aku memutuskan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rencanaku. Aku menelpon Maya. Halo Maya, aku sudah terima suratnya. Kataku dengan nada suara yang sengaja kubuat parau dan lemas. Baguslah kalau sudah sampai. Jawabnya dari seberang telepon. Suaranya terdengar sangat ceria. Ada latar belakang suara musik di restoran mewah dan denting gelas kaca. Tidak perlu diperpanjang Randy. Aku tidak mau menghabiskan masa mudaku menunggu seorang pecundang bangkit dari lubang yang dia gali sendiri. Maya, tolong pikirkan lagi. Ibu sedang sakit di kampung. Aku butuh bantuanmu, setidaknya untuk biaya pengobatannya. Tabunganku benar-benar terkunci. Kamu masih punya simpanan emas yang kubelikan tahun lalu kan? Ini adalah umpan terakhirku, sebuah tes moralitas yang paling dasar. Terdengar tawa sinis dari ujung telepon. Emas itu adalah hakku. Itu jaminanku untuk masa depan setelah kamu jatuh melarat. Jangan harap aku akan memberikan sepeser pun untuk pengobatan ibumu. Itu tanggung jawabmu sebagai anak, bukan urusanku lagi. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku menatap ponselku dengan tatapan kosong. Hatiku yang awalnya hanya ingin menguji, kini benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari bahwa wanita yang kusayangi selama 5 tahun ini tidak memiliki empati sedikit pun pada ibu yang selama ini selalu menyayanginya. Malam itu aku pindah, bukan ke rumah ibuku, melainkan ke sebuah kontrakan petak di pinggiran kota yang sudah kusewa melalui asisten pribadiku. Aku meninggalkan kunci rumah mewah itu di atas meja bersama dengan surat cerai yang sudah kutandatangani. Aku sengaja mengunggah sebuah foto di akun media sosial pribadiku yang biasanya jarang kugunakan. Foto sebuah kamar sempit dengan satu kipas angin berkarat dan sebungkus nasi kucing. Ternyata benar, saat kita di atas, teman dan pasangan adalah hiasan. Saat kita di bawah, barulah kita tahu siapa yang tulus bertahan. Tulisku sebagai keterangan foto. Hanya dalam hitungan menit, Maya memberikan respons. Bukan melalui komentar, melainkan melalui unggahan di Instagram story-nya sendiri. Dia mengunggah foto tangan yang sedang menggenggam gelas wine mahal dengan latar belakang pria berpakaian jas rapi yang kuduga adalah Aldi.
Tulisannya singkat namun sangat tajam. Memilih yang pasti-pasti saja, hidup terlalu singkat untuk drama kemiskinan. Aku tersenyum tipis di dalam kegelapan kontrakan sempit itu. Tesnya sudah selesai. Sekarang saatnya aku menyiapkan pesta penyambutan bagi mantan istriku yang oportunis itu. Udara di pinggiran kota terasa lebih menyesakan daripada yang kubayangkan. Aku duduk di atas dipan kayu tipis di dalam kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin kecil berderit, berusaha mengusir hawa panas yang mengepung. Ini adalah tempat yang kupilih melalui asistenku, Satya, untuk meyakinkan dunia, terutama Maya, bahwa aku telah benar-benar hancur. Ponselku bergetar. Satya menelpon melalui jalur pribadi yang terenkripsi. Mbak Randy, semua aset sudah dipindahkan ke rekening yayasan luar negeri sementara waktu. Di mata hukum dan publik, Anda resmi pilot. Namun, ada laporan menarik soal Ibu Maya. Suara Satya terdengar sangat formal. Katakan, jawabku pendek. Beliau baru saja mengagunkan tas-tas mewah pemberian Bapak ke pegadaian swasta. Uangnya digunakan untuk menyewa gaun desainer dan membayar keanggotaan klub elit yang baru. Sepertinya beliau sedang berusaha keras menjaga citra di depan Pak Aldi. Aku terkekeh getir. Dia menjual pemberianku untuk tampil cantik di depan pria lain. Klasik sekali. Malam itu aku iseng membuka media sosial. Sebuah notifikasi muncul. Maya baru saja membagikan foto di sebuah bar rooftop ternama. Dia tampak memukau dengan gaun merah yang memeluk tubuhnya, memegang gelas koktail mahal. Di sampingnya, Aldi merangkul pinggangnya dengan posesif. Keterangannya terbaca, "Finally, fresh air. No more toxic energy. No more financial burden. Just me and someone who actually knows how to treat a queen." Hatiku tidak lagi sakit. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi mati rasa yang dingin. Aku mematikan layar ponsel dan menatap langit-langit kontrakan yang berjamur. Aku teringat bagaimana 2 tahun lalu, aku bekerja lembur hingga tipus, hanya untuk membelikan Maya kalung berlian yang ia idamkan. Sekarang, kalung itu mungkin sudah berpindah tangan menjadi modalnya untuk mencari mangsa baru. Kehidupan di kontrakan ini memberiku perspektif baru. Aku makan di warteg depan gang, mengobrol dengan kuli bangunan, dan mandi dengan air sumur yang berbau kaporit. Aku benar-benar menghayati peran ini. Beberapa kali teman-teman bisnis lamaku mencoba menghubungi, namun aku mengabaikan mereka semua. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar akan datang mengulurkan tangan saat aku berada di titik nadir. Kejutan datang di minggu kedua. Maya benar-benar datang ke kontrakanku. Bukan untuk membawakan makanan atau sekedar bertanya kabar, tapi untuk memastikan satu hal. Ia turun dari mobil mewah Aldi yang diparkir di mulut gang, mengundang perhatian warga sekitar yang heran melihat wanita secantik itu masuk ke kawasan kumuh. Ia melangkah dengan hati-hati, menghindari genangan air got, sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Cicik sekali tempat ini, ketusnya saat berdiri di ambang pintuku yang terbuka. "Ada apa, Maya? Mau menjenguk suamimu?" tanyaku sambil bangkit dari lantai semen. "Mantan suami Randy. Hakim sudah mengetok palu secara first take pagi tadi karena kamu tidak datang sidang." Ia melemparkan selembar kertas ke atas dipan kayuku. "Aku kesini cuma mau minta kunci brankas kecil di ruang kerja rumah lama. Ada beberapa jam tangan limited edition yang lupa ku ambil. Itu hakku sebagai kompensasi penderitaan mental yang kualami." Aku menatapnya datar. "Jam tangan itu sudah disita kurator, Maya. Aku tidak punya apa-apa lagi." "Pecundang," ia meludah ke lantai. "Cepatlah mati di lubang ini, Randy. Jangan pernah hubungi aku lagi atau aku akan melaporkanmu atas dasar pelecehan." Ia berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh. Di ujung gang, Aldi menunggunya dengan senyum kemenangan. Aku hanya berdiri di pintu, menyaksikan mobil itu menjauh. "Satu tahap lagi, Maya. Satu tahap lagi sebelum kamu menyadari bahwa lubang ini adalah panggung sandiwaraku." Pernyataan Maya di gang sempit itu terus terngiang di kepalaku. Tapi bukan sebagai luka, melainkan sebagai bahan bakar. Namun sebuah pesan masuk dari Satya malam itu mengubah segalanya. Ia mengirimkan sebuah folder digital berisi rekaman percakapan dan foto-foto bertanggal 3 bulan lalu, jauh sebelum aku memulai drama kebangkrutan ini. Di dalam foto-foto itu, Maya tampak mesra dengan Aldi di sebuah hotel butik di Bali. Saat itu ia pamit padaku untuk kunjungan sosial bersama teman-teman arisannya. Ternyata pengkhianatannya bukan reaksi atas kemiskinanku. Pengkhianatannya adalah karakter dasarnya. Kemiskinanku hanyalah alasan yang ia gunakan untuk melegalkan kepergiannya tanpa rasa bersalah. "Pak, saya rasa Bapak harus melihat ini juga," Satya menelepon. "Ibu Maya sedang mencoba menjual informasi internal perusahaan Bapak kepada pesaing kita. Ia pikir perusahaan Bapak benar-benar hancur dan ingin menjual sisa rahasia dapur untuk mendapatkan uang tunai dari pihak lawan." Aku mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Dia benar-benar tidak menyisakan ruang untuk ampunan, ya? "Apa rencana kita selanjutnya, Pak?"
Biarkan dia merasa di atas angin, Satya. Berikan dia informasi palsu melalui perantara. Katakan padanya ada aset tersembunyi yang bisa ia klaim jika ia berhasil mendekati pengacara kurator. Biarkan dia sibuk dengan keserakahannya sendiri. Instruksiku dingin. Sementara itu, kehidupan Maya di luar sana tampak semakin berkilau. Dari laporan media sosial dan intelijen Satya, Maya kini menjadi wajah baru di lingkaran sosial Aldi. Namun ada retakan di balik layar. Aldi yang selama ini ia puja sebagai penyelamat, ternyata memiliki tabiat buruk. Ia seorang penjudi kelas berat. Bisnis kontraktornya hanyalah kedok untuk menutupi utang-utang yang menumpuk. Maya yang terbiasa hidup mewah dengan uang dariku, kini mulai dipaksa Aldi untuk mengeluarkan simpanan pribadinya demi membantu putaran modal pria itu. Maya yang oportunis mulai merasa terjebak. Ia ingin lari, tapi ia sudah terlanjur membuangku dan menghina keluarganya sendiri. Ia tidak punya tempat kembali. Suatu sore, saat aku sedang duduk di depan kontrakan sambil menyeruput kopi sachet seharga 1.000 perak, sebuah mobil hitam berhenti. Satya turun mengenakan seragam supir. Sudah waktunya, Pak. Undangan gala dinner The Rise of Titan sudah disebar. Nama Aldi masuk dalam daftar undangan sebagai tamu tambahan. Dan dia pasti akan membawa Ibu Maya untuk memamerkannya sebagai trofi barunya. Aku berdiri, membersihkan debu dari celana kainku yang kusam. Bagus. Aku ingin dia datang dengan gaun terbaiknya. Aku ingin dia merasa bahwa malam itu adalah malam puncaknya kembali ke dunia elit. Dan Anda, Pak? Aku menatap pantulan diriku di kaca mobil yang gelap. Aku akan datang sebagai orang yang paling ia remehkan. Tapi kali ini aku akan melepas topeng ini tepat di depan wajahnya. Malam itu aku meninggalkan kontrakan petak tersebut. Aku kembali ke penthouse pribadiku yang selama ini disegel hanya di atas kertas. Aku mandi dengan air hangat, mengenakan setelan jas custom made seharga ratusan juta, dan menatap cermin. Randy yang pecundang sudah mati. Yang tersisa hanyalah Randy yang akan memberikan pelajaran tentang harga sebuah kesetiaan. Lampu-lampu sorot dari Grand Ballroom Hotel Mulia membelah langit malam, menyambut deretan mobil mewah yang mengular di lobi. Malam ini adalah acara The Rise of Titans, sebuah perjamuan elit bagi para pengusaha yang berhasil bertahan dan bangkit di tengah fluktuasi ekonomi. Di dalam sebuah sedan hitam yang terparkir agak jauh dari kerumunan, aku duduk dengan setelan tuxedo hitam yang sangat presisi. Aku mengamati dari kejutan kaca film yang gelap. Sebuah BMW seri terbaru berhenti di lobi, dan keluarlah Aldi, diikuti oleh Maya. Maya tampak memukau, setidaknya secara visual. Ia mengenakan gaun emerald green dengan potongan punggung terbuka, kalung berlian melingkar di lehernya. Senyumnya lebar, penuh kemenangan, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah menuju kebahagiaan abadi. Ia tidak tahu bahwa kalung berlian itu adalah hasil menggadaikan sisa tabungan masa depannya demi menjaga martabat di depan Aldi. Pak, posisi mereka sudah di dalam. Suara Satya terdengar melalui earbis. Aldi tampak gelisah. Ia sedang mencari investor untuk menutup lubang hutangnya malam ini. Ia tidak tahu bahwa perusahaan yang mengundang mereka adalah salah satu perusahaan cangkang milik Bapak. Bagus, biarkan mereka mencicipi sampahnya terbaik malam ini, jawabku dingin. Aku keluar dari mobil, melangkah masuk melalui pintu khusus VIP yang tidak terpantau oleh tamu umum. Di dalam aula, suasana begitu gemerlap, wangi parfum mahal dan denting gelas kristal memenuhi udara. Dari balkon lantai 2 yang tersembunyi, aku melihat Maya sedang asyik berbincang dengan istri-istri pengusaha lain. Ia tampak sibuk membual tentang bisnis baru Aldi, sementara Aldi sendiri berkeringat dingin mencoba mendekati beberapa bankir di sudut ruangan. Kudengar CEO utama perusahaan penyelenggara ini akan melakukan akuisisi besar malam ini, bisik salah seorang tamu yang suaranya tertangkap mikrofon tersembunyi Satya. Benar, katanya dia baru saja kembali dari pengasingan bisnis, namanya sangat dirahasiakan, timpal yang lain. Maya, yang berdiri tak jauh dari sana, ikut mendengarkan. Matanya berbinar, ia berbisik pada Aldi. Mas, kamu harus kenalan dengan CEO itu. Kalau kita bisa masuk ke lingkarannya, masalah kita selesai. Aldi mengangguk mantap. Tentu sayang. Aku akan pastikan kita jadi orang pertama yang menyelaminya. Aku tersenyum di kegelapan balkon. Mereka benar-benar serasi, 2 orang oportunis yang sedang berburu mangsa di hutan beton. Maya sama sekali tidak curiga. Pikirannya terlalu penuh dengan mimpi menjadi istri dari orang terkuat di ruangan ini. Ia sudah lupa pada suaminya yang 1 minggu lalu ia tinggalkan di gang sempit yang berbau got. Tiba-tiba, lampu utama meredup. Musik orkestra yang megah berganti menjadi dentum bas yang ritmis. Pembawa acara naik ke podium. Hadirin sekalian, saatnya kita menyambut tuan rumah kita malam ini. Pria yang telah mengakuisisi lebih dari 12 sektor industri dalam 1 bulan terakhir, sang penguasa baru di industri tambang dan teknologi. Beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Randy Adiwangsa. Lampu sorot tunggal tiba-tiba bergerak cepat, menyapu kerumunan dan berhenti tepat di arah tangga besar tempatku berdiri. Maya yang tadinya sedang menyesap wine, tersedak hebat hingga gelasnya hampir jatuh. Wajahnya yang tadinya merah merona karena alkohol, seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih putih daripada mutiara yang dipakainya.
Langkah kakiku bergema di atas lantai marmer saat aku menuruni tangga besar itu. Setiap pasang mata di ruangan itu tertuju padaku. Namun, aku hanya mengunci pandanganku ke satu titik. Wajah Maya yang kini tampak seperti melihat hantu. Gelas di tangannya bergetar hebat, hingga beberapa tetes wine merah tumpah mengotori gaun mahalnya. Aku berjalan dengan dagu tegak, membiarkan jubah wibawa yang selama ini kusembunyikan memancar sepenuhnya. Aldi, yang berdiri di samping Maya, tampak melongo. Mulutnya terbuka sedikit. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia menyadari satu hal yang mematikan. Pria yang ia anggap remeh sebagai si bangkrut adalah pria yang memegang surat hutang perusahaannya. Aku naik ke atas podium. Suara riuh tepuk tangan mereda saat aku memegang mikrofon. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Suaraku berat dan stabil, menggema di seluruh aula. Banyak yang bertanya, kemana saya pergi selama 1 bulan terakhir? Mengapa ada desas-desus tentang kebangkrutan saya? Aku melirik ke arah Maya. Ia mencoba bersembunyi di balik tubuh Aldi, tapi lampu sorot seolah enggan melepaskannya. Saya melakukan sebuah eksperimen, lanjutku sambil tersenyum tipis. Bukan hanya eksperimen bisnis untuk melihat siapa kompetitor yang mencoba menusuk dari belakang, tapi juga eksperimen hidup. Saya ingin tahu, siapa yang tetap berdiri di samping saya saat saya tidak punya apa-apa kecuali nasi bungkus dan kipas angin berkarat. Beberapa tamu berbisik-bisik. Maya menunduk dalam, tangannya meremas tas tangannya hingga buku jarinya memutih. Ternyata, emas murni hanya bisa diuji dengan api yang sangat panas. Begitu juga kesetiaan. Malam ini, saya kembali bukan hanya dengan kekuatan finansial yang lebih besar, tetapi dengan mata yang lebih terbuka. Saya telah memangkas semua beban yang tidak perlu dalam hidup saya, baik itu mitra bisnis yang curang, maupun orang-orang yang hanya mencintai saldo rekening saya. Setelah pidato singkat itu, aku turun dari podium. Bukannya menghindar, aku justru berjalan lurus ke arah Maya dan Aldi. Kerumunan memberikan jalan seolah-olah aku adalah nabi yang membelah lautan. Randy, suara Maya bergetar, nyaris tidak terdengar. Ia mencoba memaksakan sebuah senyuman yang terlihat sangat menyedihkan. Ini semua hanya salah paham. Aku hanya ingin memberikanmu ruang untuk berpikir, makanya aku pulang ke rumah ibu. Aku berhenti tepat di depannya. Bau parfum mahalnya yang dulu kusukai, kini terasa memuakan. Ruang untuk berpikir, aku tertawa kecil. Cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Atau ruang untuk memadu kasih dengan Aldi di Bali saat aku masih bekerja untukmu. Atau ruang untuk menggugat cerai saat aku mengaku butuh biaya untuk pengobatan ibuku. Wajah Maya berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, memandang Maya dengan tatapan menghina. Dan kau, Aldi, aku menoleh ke pria yang kini gemetar itu. Terima kasih sudah menjaga Maya selama 1 minggu ini. Sebagai tanda terima kasih, perusahaanku baru saja menandatangani surat penolakan pinjaman untuk proyekmu. Besok, kurator yang sebenarnya akan datang ke kantormu. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya. Aku berbalik pergi, meninggalkan mereka yang berdiri mematung di tengah keramaian. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Wanita seperti Maya tidak akan menyerah begitu saja sebelum ia mencoba mengeluarkan air mata buayanya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah mendukung drama yang sedang dirancang oleh Maya. Aku baru saja melepas dasiku di dalam penthouse ketika satpam lobi menelepon. Mereka melaporkan bahwa seorang wanita bersikeras ingin bertemu, bahkan rela berdiri di bawah guyuran hujan di depan gerbang utama. Biarkan dia naik, Satya. Aku ingin melihat sejauh mana aktingnya kali ini, kataku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Pintu lift terbuka, dan Maya muncul dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemegahannya di pesta tadi. Gaun hijaunya basah kuyup, riasannya luntur terkena air hujan, dan rambutnya yang tertata rapi kini lepek tak beraturan. Begitu melihatku duduk di sofa, dia langsung jatuh berlutut di atas karpet. Randy, maafkan aku, tolong maafkan aku. Suaranya pecah, diiringi isak tangis yang terdengar sangat memilukan. Aku hanya diam, menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di hatiku. Yang kulihat hanyalah seorang aktor yang sedang berusaha menyelamatkan kontrak kerjanya yang baru saja diputus. Randy, aku melakukan itu semua karena aku takut. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat mendengar kita jatuh miskin. Orang tuaku, mereka terus menekanku untuk meninggalkanmu agar aku tidak ikut menderita. Aku terpengaruh oleh mereka. Maya merangkap mendekat, mencoba meraih kakiku. Dan Aldi? Tanyaku datar. Apakah orang tuamu juga yang memaksamu tidur dengannya di Bali 3 bulan yang lalu? Maya tertegun sejenak. Tangisnya berhenti selama 1 detik sebelum kemudian meledak lebih keras. Itu kesalahan. Aku hanya mencari pelarian karena aku merasa kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Tapi hatiku selalu milikmu, Randy. Percayalah, saat aku melihatmu di podium tadi, aku sadar betapa bodohnya aku. Aku masih mencintaimu.
Kamu mencintaiku, atau mencintai fakta bahwa aku baru saja mengakuisisi perusahaan selingkuhanmu itu. Aku berdiri, menjauh dari jangkauan tangannya. Tidak, aku tulus, Maya berteriak histeris. Randy, aku rela hidup di kontrakan sempit itu bersamamu sekarang. Aku akan buktikan. Aku akan membuang semua tas dan perhiasanku. Aku akan mencuci bajumu, memasak untukmu. Berikan aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dengan senyum sinis. Menarik. Seminggu yang lalu kamu bilang jijik melihat kontrakanku. Kamu bilang aku pecundang dan menyuruhku cepat mati. Sekarang kamu ingin mencuci bajuku. Itu karena aku emosi, Randy. Aku tidak berpikir jernih. Maya mulai terisak lagi. Badannya bergetar hebat karena kedinginan. Namun, aku tahu, ini bukan kedinginan karena hujan, melainkan ketakutan karena kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini ia puja. Ia sedang menangis untuk masa depannya yang hancur, bukan untuk hatiku yang ia patahkan. Maya, bangunlah. Simpan air matamu untuk pengadilan nanti, kataku sambil berjalan menuju jendela besar yang menghadap lampu-lampu kota. Kamu bilang kamu tulus? Kalau begitu, besok aku akan mengirimkan dokumen perjanjian. Jika kamu benar-benar ingin balikan, kamu harus melepaskan semua hak Konogini dan hidup bersamaku di kontrakan itu selama 5 tahun tanpa uang sepeser pun dariku. Bagaimana? Tanggisan Maya mendadak meredah. Ada jeda panjang yang sangat canggung di dalam ruangan itu. Matanya yang tadinya penuh air mata, kini berkilat menunjukkan keraguan yang nyata. Hening yang tercipta di dalam penthouse itu terasa sangat pekak. Maya masih bersimpuh di atas karpet. Namun matanya yang tadi penuh air mata, kini membelalak ragu. Tawaran untuk hidup di kontrakan sempit selama 5 tahun tanpa uang saku adalah vonis mati bagi gaya hidupnya. Kenapa diam, Maya? Bukankah tadi kamu bilang rela mencuci bajuku dan hidup melarat bersamaku? Tanyaku sambil melangkah mendekat. Bayanganku menutupi tubuhnya yang basah. Randy, 5 tahun itu terlalu lama, gumamnya. Suaranya kini tak lagi histeris, melainkan penuh perhitungan. Maksudku, dengan kekayaanmu sekarang, kenapa kita harus menyiksa diri? Kita bisa bahagia di sini, memulai semuanya dari awal sebagai pasangan elit lagi. Aku tertawa, tawa yang kering dan tajam. Jadi kesetiaanmu punya syarat waktu. Kamu hanya mau berjuang kalau hasilnya adalah kemewahan instan. Maya mencoba berdiri, merapikan rambutnya yang lepek dengan tangan gemetar. Aku hanya berpikir realistis, Randy. Jangan kekanak-kanakan dengan ujian-ujian ini. Aku sudah minta maaf. Realistis? Aku berjalan ke arah meja kerja dan menyalakan sebuah layar televisi besar di dinding. Mari kita lihat seberapa realistis dirimu, Maya. Layar itu menampilkan rekaman CCTV dari kontrakan sempitku minggu lalu. Di sana terlihat Maya berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kebencian. Suaranya terdengar jernih melalui speaker berkualitas tinggi. Cepatlah mati di lubang ini, Randy. Jangan pernah hubungi aku lagi. Lalu video berganti. Kali ini rekaman suara telepon. Suara Maya yang sedang bernegosiasi dengan pesaing bisnisku. Aku punya data daftar klien Randy. Aku butuh 500 juta tunai sebagai uang muka. Dia sudah bangkrut, data ini tidak berguna lagi baginya. Wajah Maya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia mundur selangkah, menabrak meja kaca. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan, Randy. Aku hanya mencoba bertahan hidup. Bertahan hidup dengan menjual kepalaku? Aku mematikan layar itu dengan kasar. Kamu bukan hanya tidak setia, Maya. Kamu adalah parasit yang mencoba memakan inangnya saat sang inang terlihat lemah. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai apa yang bisa kubelikan untukmu. Aku mengeluarkan sebuah map dari laci. Bukan dokumen perjanjian balikan, melainkan salinan bukti perselingkuhannya dan bukti percobaan pencurian data perusahaan. Aku sudah mendaftarkan gugatan balik. Aku tidak hanya akan menceraikanmu, tapi aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Dan soal Aldi, dia sudah hancur. Besok, semua tas dan perhiasan yang kamu gadaikan akan disita sebagai bagian dari asetnya yang bermasalah, karena kamu menggunakannya untuk menutupi hutangnya. Maya jatuh terduduk lagi. Kali ini bukan untuk akting, tapi karena kakinya benar-benar lemas. Randy, tolong, aku tidak punya tempat tinggal. Orang tuaku akan mengusirku jika aku pulang tanpa uang. Itu bukan urusanku lagi, kataku dingin. Aku menekan tombol intercom. Satya, antar tamu ini keluar, dan pastikan dia tidak membawa apapun dari gedung ini, bahkan payung sekalipun. Satya muncul di ambang pintu dengan 2 petugas keamanan. Maya mulai menangis lagi. Tapi kali ini tangisannya terdengar seperti lengkingan binatang yang terjepit. Ia diseret keluar dari penthouse mewahku, meninggalkan jejak air hujan di atas karpet mahal yang kini terasa sangat bersih tanpa kehadirannya.
Pintu lift tertutup dengan dentuman pelan, mengakhiri suara histeris Maya yang memudar di lorong gedung. Aku berdiri sendirian di tengah kemegahan penthouse yang kini terasa begitu lapang. Namun anehnya, tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa lega yang dingin. Seperti seseorang yang baru saja berhasil mencabut duri yang sudah terlalu lama tertanam di dagingnya. 3 bulan kemudian, aku tidak kembali menjadi pria sombong yang hobi memamerkan kemewahan. Eksperimen bangkrut itu telah mengubah sesuatu dalam diriku. Aku tetap menjalankan perusahaanku. Namun aku lebih sering menghabiskan waktu di kantor satelit yang kubangun di dekat kawasan kontrakan petak dulu. Sebuah pusat pelatihan kewirausahaan untuk warga sekitar. Sore itu, mobilku berhenti di sebuah lampu merah di pusat kota. Aku menurunkan sedikit kaca film mobilku untuk menghirup udara sore. Di sudut jalan, di depan sebuah kedai kopi waralaba yang ramai, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Itu Maya. Ia mengenakan seragam pelayan kedai kopi tersebut. Rambutnya tidak lagi tertata oleh salon mahal, melainkan diikat seadanya. Wajahnya tampak kusam, dan ia sedang sibuk membungkuk berkali-kali meminta maaf kepada seorang pelanggan yang memarahinya karena salah mencatat pesanan. Tidak ada lagi kalung berlian, tidak ada lagi tas desainer. Hanya ada seorang wanita yang sedang berjuang melawan realitas yang dulu sangat ia hinakan. Tak jauh dari tempatnya berdiri, aku melihat Aldi sedang duduk di trotoar sambil merokok. Wajahnya tampak kuyu. Sepertinya pria itu masih membuntuti Maya, mencoba memeras sisa-sisa tenaga mantan istriku itu untuk menopang hidupnya yang sudah hancur total akibat judi dan utang. Aku tidak merasa senang melihat mereka menderita. Aku hanya merasa bahwa roda nasib memang bekerja dengan sangat presisi. Mereka mendapatkan apa yang mereka pilih. Satu sama lain, tanpa harta yang menyatukan mereka. Pak, kita sudah hampir terlambat untuk pertemuan dengan Yayasan Kasih Ibu. Satya mengingatkanku dari kursi supir. Jalanlah Satya, kataku tenang sambil menaikkan kembali kaca jendela. Aku mengalihkan pandanganku ke sebuah kotak kecil di samping tempat dudukku. Di dalamnya ada sebuah nasi bungkus yang kubeli dari warteg depan kontrakan lama. Setiap hari Sabtu, aku selalu menyempatkan diri makan menu itu untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa harga diri seorang pria tidak terletak pada angka di rekeningnya, melainkan pada siapa yang tetap duduk di sampingnya saat hanya ada nasi dan garam di atas meja. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang guru sekolah di kampung, wanita tulus yang sempat membantuku saat aku pura-pura kehabisan bensin di masa penyamaran dulu. Terima kasih kiriman bukunya untuk anak-anak Mas Randy. Kapan mampir lagi ke sini? Ibu buatkan sayur asam kesukaanmu. Aku tersenyum tulus. Kali ini bukan senyum sinis atau penuh rencana. Aku telah kehilangan seorang istri yang oportunis. Tapi aku menemukan kembali jiwaku yang sempat hilang ditelan kemewahan. Kesetiaan memang mahal harganya. Dan aku bersyukur telah membayar harga itu untuk mengetahui kebenaran. Aku kembali menjadi orang kaya. Tapi kali ini, aku kaya dengan cara yang benar. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.